yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, di luar alam, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Tidak di luar alam, tidak dalam alam. Kita bilang, kalau kita lihat para sahabat, dalil-dalil seluruh mengatakan Allah di atas. Nabi berdoa mengatakan ke atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas. Ya. Dalam Al-Quran banyak. Allah di atas. Amintu man fis sama. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Banyak sekali. Ya. Para sahabat juga mengatakan demikian. Ya. Min fawqi sab'i samawat. Ya. Perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak sahabat. Ya. Menyatakan Allah di atas. Dalilnya terlalu banyak sampai Ibnu Qayyim mengatakan 2000 dalil. Tapi muncul belakangan orang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah. Allah di mana-mana. Dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Mudah pertama, dia mengatakan Allah di mana-mana. Nabi pernah mengatakan demikian atau tidak? Para sahabat pernah mengatakan, satu saja sahabat pernah mengatakan demikian. Enggak ada yang mengatakan demikian. Muncul orang Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, kemudian tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kita bilang dalilnya mana? Enggak ada dalilnya, akal logika, murni logika. Tapi ini ayat terlalu banyak sampai 1000 dalil, mau diapain? Ditolak, ditakwil. Ditakwil. Tapi yang ditakwil terlalu banyak loh, 1000 dalil. Ini contoh akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Kita enggak boleh berakidah dengan akidah tersebut. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau Anda ingin tahu kesalahan Jahmiyah, masalah Allah di mana, tanyakan kepada dia. Bukankah Allah dahulu sendirian? Ini sederhana. Allah dulu sendiri, ya Allah sendirian. Baik. Setelah itu Allah menciptakan makhluk. Ketika Allah menciptakan makhluk, ada 3 kemungkinan. Tidak ada kemungkinan keempat. Ini Imam Ahmad sebutkan dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Bagaimana cara membantah mereka? Allah dulu sendiri. Sepakat kita. Belum ada makhluk. Setelah Allah ciptakan makhluk cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah kan ketika sendirian Allah berzat, ada zatnya, iya. Enggak mungkin kita bilang Allah tanpa zat. Allah berzat. Ada, nyata dan ada zatnya. Setelah Allah menciptakan zat makhluk, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, zat makhluk tersebut Allah ciptakan dalam dirinya. Kemungkinan kedua, zat makhluk tersebut Allah ciptakan di luar zat Allah, kemudian Allah pindahkan makhluk ke dalam zat Allah. Kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk di luar dan Allah biarkan begitu saja di luar. Cuma 3 kemungkinan, enggak ada kemungkinan yang keempat. Ini contoh, saya contohkan satu bid'ahnya menganggap Allah tidak ada di bawahnya. Dulu Allah sendirian ya. Ada cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya. Dalam dirinya. Yang kedua, Allah ciptakan 3 kemungkinan. Ya. Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, di luar zat Allah. Lalu Allah masukkan dalam zatnya, masukkan dalam dirinya, dalam zat Allah. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan di luar, lalu dibiarkan di luar. Lalu dibiarkan di luar zatnya. Di luar zatnya. Baik. Cuma 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama enggak mungkin. Salah. Kalau Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, berarti makhluk dalam diri Allah. Dan ini kesyirikan. Bagaimana menganggap makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah. Allah ciptakan luar, Allah masukkan dalam diri. Ini juga tidak mungkin karena kembalinya kepada yang pertama. Allah bersatu dengan makhluknya, sementara makhluk penuh kekurangan, makhluk kotoran dan macam-macam. Bagaimana Allah kemudian masukkan makhluk dalam dirinya? Tinggal kemungkinan ketiga, ini yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk alam semesta di luar Allah dan Allah biarkan di luar. Nah, konsekuensi dari Allah di luar alam itu Allah di atas. Makanya kenapa kita ke arah ke atas? Karena Allah di luar alam. Penghujung alam kemana? Di atas. Kita sekarang di tengah alam. Semakin mau keluar dari alam, ke arah atas. Maka Allah di atas. Nah, kita tanya sama mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tapi kita sama mereka. Gampang. Allah ada zatnya enggak? Ada zatnya. Makhluk punya zat atau tidak? Punya zat. Sama-sama punya zat. Tanyakan, zat Allah itu di luar alam atau dalam alam? Andainya mereka menjawab tidak di dalam alam, tidak di luar alam, itu namanya Allah tidak ada.
Cuma dua kemungkinan. Allah, sekarang kita tanya, Allah di luar alam atau dalam alam? Atau Allah zatnya bersatu dengan alam? Tiga kemungkinan saja. Allah di luar alam, atau Allah zatnya bersama dengan zat alam, ya, atau Allah ya di dalam alam. Kita Ahlus Sunnah mengatakan Allah di luar alam. Allah di atas arsy. Arsy makhluk tertinggi. Dan itu penghujung alam. Allah di luar alam. Selesai. Berarti di mana? Di atas. Nah mereka bingung karena mereka bilang kita enggak boleh bilang Allah di arah. Loh, dalil terlalu banyak. Nabi sampai nunjuk ya Allah begini. Nabi sampai kalian akan melihat Allah seperti melihat ke rembulan ya. Disuruh lihat ke atas. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat di akhirat kelak. Ini semua hadis yang begitu banyak terus mau diapain? Logika mereka enggak masuk. Kata mereka kalau Allah di arah berarti Allah begini, berarti begini. Yang ngomong begitu siapa? Logika dia sendiri. Dan logika itu mengantarkan mereka berkata sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, kita bilang Allah berzat atau tidak? Kecuali kalau kamu bilang Allah tidak punya zat, ya terserah. Allah tidak ada berarti. Makanya ada seorang penguasa yang pernah berdebat dengan salah seorang Asy'ari, maka dia berkata, ya, A'damu, mereka mengatakan Allah tidak ada. Kalau Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam, berarti Allah tidak ada. Zat Allah tidak di luar alam, zat Allah tidak di dalam alam, berarti Allah tidak ada. Tidak ada. Ya, terus mau bela-belain. Sampai ada yang mengatakan, coba bedakan antara Tuhanmu yang kau bilang tidak di luar alam, tidak dalam alam, dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya? Ya, secara logika tidak ada kemungkinan, cuma kemungkinan di luar alam, dalam alam. Kecuali kamu bilang Allah tidak berzat. Ini contoh sederhana, maksud saya, akidah yang diperjuangkan oleh sebagian orang, yang menurut dia kalau bilang Allah di atas tidak masuk akal, justru mengantarkan kepada ketidakmasukakalan dan kemustahilan. Bagaimana kamu menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Tidak di luar alam, tidak dalam alam. Tidak mungkin. Karena cuma kemungkinan dalam alam atau di luar alam. Ketika kamu menggabungkan dua-duanya, timur dan barat sekaligus, ini tidak masuk akal. Ada dan tidak ada, ini namanya menggabungkan dua kontradiksi, ini perkara yang mustahil. Kecuali kamu mengatakan Allah tidak berzat. Padahal kita sudah sepakat dulu Allah punya zat dan dia sendirian, kemudian ciptakan alam. Ciptakan alam di mana? Di luar zat atau dalam zat, selesai. Tapi ini contoh sederhana ikhwan dan akhwat, untuk pembahasan masih panjang, waktu sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.